Lalu kalau jadi kiai itu pede. Mereka jaga napa su. Kalau misalnya nanti fokus tapi wong kok jenengan itu sing ra cocok di katanya ini. Tak takoki. Maksudnya ra cocok kemungkinan loro. Nah, aku nganggo teori ilmu sosial. Ora cocok mergo ilmu nerato utawa ora cocok krana tedire pengiran. Ya krana tedire pengiran berarti sing gawe pengiranku. Lalu mek pengiranku api ana. Akhirnya sing nektir aku setuju repot. Akhirnya sing nektir iki kula napa? Menurut ini cara pengiran itu gampang. Nak disenengi tak rumah ngaji, nak sing gede ngaku sabar dikai ganjaran. Jadi pengiran apa double no ae gampang kan. Nah, orang gede ngaku sabar ganjaran, orang seneng tak ulang ngaji ganjaran. Jadi dua sisi untuk ganjaran loro. Ini wong suka ya aku itu. Ya enggak ada masalah. Di sini memang enggak ada masalah. Kita dapat nikmat syukur ya ganjaran. Di balak musibah sabar kenapa? Semuanya positif. Makanya Rasulullah dalam hadis Sahih nanti ngendikan ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. Sungguh orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Semua urusannya jadi baik. In asobatu na'ma sakara fakana khairan lalu. Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lalu. Orang mukmin itu luar biasa, dia selalu baik. Kalau dapat nikmat dia syukur itu ya baik. Dapat musibah dia sabar itu ya. Lah masalah utama kita kan enggak. Untuk nikmat tidak melete. Misalnya santri jadi kiai. Sakjane ngalim aku cuma populer dek nih. Gremang. Mbok sing ra nasab ngono. Sakjane aku alime padha, mare ora anak kiai, malah nek iso ngadeg. Gremang. Mbok sing politikus ngono. Sakjane karir apik aku, saking ra channel dadi seperti ini. Gremang. Padahal dia sudah dapat nikmat, tapi dadine gremang, ora syukur tapi apa? Dan anak musibah ngeluh. Gusti padha-padha kawula sing sitok sugih kula marah, sitok ra kena merapi kula kena mengeluh. Padahal asumsinya Rasulullah atas nama didikannya itu tidak begitu. Inginnya in asobau nakmak sakaro fatana khairan lahu wa in asobatu darra sobaro ya fakana khairan. Jika orang mukmin sudah begini, dia itu pasti wali, pasti dekat sekali dengan Tuhan. Ya karena dia merasa lakot atau ini wow lam yutihi ahadan minal alam. Dia merasa Allah telah mengasih dia kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang. Dan kadar nikmat itu ada volumenya dan setiap orang mensyukuri itu pasti penuh. Itu ada seorang ulama, makanya saya tadi bakat Quran, hadis, ijma' apa? Ya, ada seorang ulama mencontohkan. Manusia itu seperti wadah, seperti gelas, cangkir, saung, belum dan sebagainya. Jika nikmat Anda itu tak cingkir, tapi ini jika banyu tak cingkir. Nah, kalau ben tak belum malah pecah. Yang jatahnya tak jelas, satu tak jelas. Nah, tak tong ya, apa? Jika yang tak cingkir kepen tak tong, maka dia dianggap berlebihan dan itu pasti kocar. Itu disebut fakta malas sailu jabatan robia. Jadi anda pengenan anzala minas sama imaan fasalat audiatum biqadariha. Anzala nurono sapa Allah taala minas sama saking langit ma'an ing banyu. Ini rumono. Ini perumpamaan wahyu. Ngendikan ulama ini tamsil perumpamaan wahyu ada. Allah nurunkan dari langit ma'an banyu. Fasalat mongko lumaku apa audiatun pira-pira jurang atau kali sungai biqadariha. Kelawan kadar penampungannya audiat. Jadi meskipun air itu banyak, nanti yang gelombang kecil ya dapat sedikit, yang gelombang besar ya dapat besar. Jadi kadar airnya sama, dari langit sama, tapi nanti sesuai kadar otak kita hati. Dan itu jangan dipaksakan lebih. Kalau dipaksakan lebih malah tidak karu-karuan. Makanya ulama-ulama memilih supaya orang gampang syukur, milih minimalis. Milih apa? Mau kata sepuluh. Ya memang menyinggung, tapi kulo niku narjatno bojo kene iku pokoke wedok ben apa Islam. Ya memang itu menyinggung, tapi itu lebih baik ke depan apa? Lebih baik. Tapi narjatno bojo misale wah ayo engko tuwek sithik elek. Wong rong tuwek wis elek bojo mbah. Wong rong tuwek wis napa? Elek. Rukun oleh muni bandre ra. Wong rong tuwek wis elek, apa meneh napa? Sampeyan awis tuwek. Akan repot. Ini wonten cerita masalah syukur. Suatu saat Rasulullah itu pidato tentang syukur. Pidato tentang syukur ana sahabat Arabi wong desa gugat. Ya Rasulullah, nak kula nu nyukuri napa to Gusti? Kula nu mboten gadah napa-napa. Kula mboten gadah napa-napa. Kowe tenan sapa? Lha iku nak yo nyebut itu lucu. Fakai fabika bil ma'wan na'lan. Mosok sandal loro kira. Mosok sandal loro ki Kak. Gajah ya Rasulullah, ya iku syukuri.
Mekah itu padang pasir, panasnya ra karuan. Jadi gak kebayang wong ora duwe napa. Gua wong lagi. Angger ning duwe nek eling sandal. Nanti dia badhe mergo gara-gara sandal itu dianggap tuku modal tuku. Eling sandale dianggap tuku modal napa? Engko gak kebayang di Mekah yang panas orang tidak pakai napa? Sandal. Mulane Nabi narsete, pakai fagika binaklan wal ma. Kira ayo dhewe sandal iki ngobegani. Targetnya minimal sekali. Di kasus sekolah kan tentu ulama, jadi kakek ada pengaruh. Tapi target saya sebagai ulama itu hanya satu. Pokoknya aku ngalim takdir. Terus di orang sing ngrungokno, sing ngrungokno bidol cek ora paham cek ora, ya kula targetnya iki Islam. Nah, salat macam mulon, ya toh tak dhuwur patang rakaat, terus pokoke sing umum-umum lah. Itu minimal ini untuk menjaga rasa napa? Syukur. Ada sampean semakin ada target, itu pasti melukai Tuhan. Melukai rasa napa? Syukur. Mohon. Lah ampun syukur wae ini rungokno. Ketika dia terlepas dari neraka itu, dekne GR iku ora ono sing diparingi nikmat kaya dekne. Padahal dekne neraka wis suwene pol. Ditokno pisan niku pokoknya yang terbaik. Ya Allah jenengan maringi nikmat yang tidak diberikan siapapun minal awalin wal akhirin. Ya paling akhirnya pangeran sing kalah. Mergo pangeran kadung janji wong sing syukur kudu ditambahi. Mulane kira ada bojo, aja syukur teman-teman rawan ditambah. Mulane bojoku tak apa. Wong ku nak duwe bojo, iku ora wajib syukur. Kok nak syukur malah bah. Jadi ya repot, urus ku ya repot. Ra syukur ku salah. Ra syukur ya kadang bahaya. Ya syukur di bojo elek nak lanjutan aku mbak ditambah elek. Ya coba ana tambah ayu lho. Wong mengira janji mau ditambah itu. Ora ana dawuh ditambah ayu mau janji apa? Ditambah itu. Saleh datare saleh nyukuri elek kan ditambah lho. Tambah syukur berelek-elek riak. Mun saiki guyu ora apa-apa ana dalile. Jadi nak tambah sama mengsem, tapi nak duko iku guyu ngakak-ngakak iku lho. Jadi kula guyuwe di sana, niku pentinge wong alim. Guyuwe duwe napa? Sana. Baik dua maksud pasti ngakak-ngakak kecewa, ora ono sing takok. Kok ora takok aku kena opo? Wah, mata ruwet. Akhirnya sing wong iki takok, "Mimma taku ya Mas'ud." Bukan aku yo zaman Kanjeng Nabi guyu aku ora takok, Kanjeng Nabi yo kamu kok ora takok aku. Ana ndang Kanjeng Nabi malah gak tanggung-tanggung. Aku guyu nirokno guyune pangeran repot. Cara wong ahli filsafat jadi perkara. Benar terang. Jadi syukur itu luar biasa. Ketika orang itu syukur, pangeran sing yaitu tadi Tuhan harus melakukan konstitusi yang dia canangkan sendiri. Yaitu wong nak syukur kudu hitam. Akhirnya dia diadep nang swarga. Diadep nang swarga dia itu mau ora kasih kok. Gusti pun mboten mlebu lah. Pokoke tak pikir-pikir. Wah, akhirnya ini menjadi swarga dene. Ngoten mon. Mosok Gusti teng pinggir tok. Kula mlebu mboten nek mati mboten apa-apa. Dari pangeran. Ya tapi kayak janji ora njaluk liyane iki Gusti niki yang terakhir. Pokoke tiap dene njaluk mesti muni yang terakhir. Tapi Allah itu antiknya hadis ini itu kan Nabi selalu menjelaskan wa rabbuhu ya'ziruhu dan Tuhan selalu memaklumi li'annahu yara ma la sabra lahu. Ini yang kamu catat sebagai sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang diterangkan orisinal oleh Rasulullah dan dia Nabi, beliau hanya satu-satunya orang punya otoritas menjelaskan kehendak Allah. Lihat-lihatnya orang tebak-tebakan. Nah Rasulullah itu pasti hak kan. Jadi Kanjeng Nabi melihat Allah itu pasti ya'ziruhu wa rabbuhu ya'ziruhu li'annahu yara ma la sabra lahu. Allah pasti maklumi. Jadi Allah ketika menjanji, ya Allah ketika biat. Tenang ya, kue yang terakhir ini permintaan yang terakhir. Dia bisa tidak akan minta lagi. Di parak noni swarga. Bareng di parak noni swarga Gusti, kula kepengin mlebu. Bujare sak jaluk meneh. Nggih Gusti ini terakhir tenang. Pon, bareng di noni swarga, mulai kepengin mati. Gusti mosok mlebu tok. Ora melok napa? Meneh. Mbon nganti beberapa kali kejadiannya terus
Akhirnya pangeran ngendikan, "Ayur bi ka'an utia ka'ad dunya wa mislaha ma'ha." Muga kowe tak kei swarga sebut delok kabul tak tekno kowe. Sepanjang yang mata kamu melihat itu milik kamu. Dan saya kasih 10 kali lipatnya lagi. Wandene kan mikir toh, atas tajung jenengan pangeran kok ngenyekan. Mergo dekne metu kon neraka sempet-sempetan. Metu kon neraka sempet-sempetan kok dikeki nganti ngono. Wes sing mbok delok iku pek emas. Lan wa atratu napa? Amsalih dan lipatan ke 10. Ya nak tengene riwayat Bukhari dan 10 kelipatan. Atas tadi ubi wa antarabul alamin. Mosok Gusti jenengan nanya kula, dal jenengan pangeran guyu ngakak-ngakak. Kanjeng Nabi ngriwanto guyu ngakak-ngakak. Lah sahabat ra paham to. Kanjeng Nabi akhire takok. Kowe ora takok aku memang. Dia enggak jalan pikir ana foto guyu. Akhirnya Kanjeng Nabi nerangno. Lah pas Abdul Nasir sial men nerangno umat e ra paham. Santri rata-rata beda-beda. Kok nak pinter nyai maksudnya. Tuga le wong Indonesia marah-marah kabeh kok mustahil kacang kamu nak marah ora mustahil. Wong desekan ning Istiqlal bukti cermin kemis. Nek desekan ora cermin kemiskinan yo ainul kemiskinan to, ora terima cermine iku hakikate kemis. Ora terima cermin iku. Nggarwan desekan ora. Malhasil ini cerita. Jadi aku nerangno sekarang secara kiasnya ulama. Manusia itu umurnya kan hanya 80 tahun sampai 100 tahun. Sementara akhirat itu abadi. Jadi rumah nol. Sehingga kenapa ada niat? Innamal a'malu napa? Berniat. Begini kata ulama-ulama. Kirinya hadis innamal a'malu berniat. Kaitannya dengan mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang mukmin, segento-gentonya orang mukmin itu pasti yakin ainul yakin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia meyakini bahwa syahadat ini menjadi hidupnya. Ya menjadi hidupnya. Bahwa dia kemudian takdirnya dia 80 tahun mati. Ya, 80 tahun mati. Berarti dia hanya bersyahadat 80 tahun. Tapi dia punya kekuatan niat. Andai kan urip 100 tahun ya tetap syahadat. Andai kan 200 tahun ya tetap syahadat. Andai kan 300 tahun ya tetap. Lah niat ini yang dihormati Tuhan, sing diapresiasi Tuhan sehingga dia di surga selawase lawat. Sama dengan dia ingin bersyahadat ya selawase selamat. Paham ya? Mulane syahadat itu jangan sampai dibatalkan oleh argumentasi yang menyesatkan. Nak sampai itu batal disebut murtad. Ya disebut apa? Murtad. Mulane kudu ana ulama. Ulama lah yang mengawal syahadat ini. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau tidak ada ulama, syahadat ini sering batal, sering di-cancel oleh argumentasi setan, oleh dakwah-dakwah setan. Misalnya begini yang dicontohkan Rasulullah. Saya bersyahadat. Itu setan ini orisinil dari hadis sahih di Bukhari di Muslim. Setan selalu datang ke manusia. Kemudian setan itu tanya sama manusia, man khalaqas sama. Tentu seorang mukmin ditanya siapa yang menciptakan langit, dia biasanya jawab Allah. Faman khalaqal ardo? Allah. Setan itu pinter. Faman khalaqal bihar? Sehingga segoro sapa ya Allah. Faman khalaqal jibal genapa? Allah. Setelah sekian pertanyaan setan nisep. Faman khalaqal Allah? Allah dhewe wis halusule piye? Lah wong kan mulai gagal. Wah halusule. Mana ada wong filsafat terus budak nyekal-nyekal bathuk padahal Allah halusule piye? Ngendikane Nabi, kalau sudah demikian falyantahi, dia harus menghentikan itu. Kalau tidak, dia akan menjadi pengcancelan, pembatalan terhadap semua komitmen apa? Tauhid. Karena dia tidak jadi la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha sopo ya. Kan enggak jadi ilah mantap tapi sopo ya Allah. Dan itu harus kalian tahu. Sehingga ulama-ulama itu banyak beberapa toriko. Ada yang menjelaskan secara logika. Giniku istilah halatud dauri wa tasalsul. Bahwa sesuatu tanpa akhir itu mokal. Jika sesuatu harus berakhir dan berakhir segalanya itu disebut Allah. Misalnya ini sebab ini harus sebab yang paling final. Dia yang disebut kausa prima utawi mustabibil asbab. Dan itu kita katakan Allah. Mustabibil asbab dalam ilmu Islam disebut apa? Allah. Tapi manusia ketika berpikir gitu tetap ragu. Nah, dia tetap tanya, otaknya tetap tanya. Lalu gimana ya asal-usulnya? Terus gimana ya? Nah, padahal gimana itu syak namanya. Syak itu sama dengan ridha, murtad. Di sini ini pentingnya syariat. Terus kemudian ada ulama yang menjaga pakai teori-teori rada arogan. Lalu wong khusus itu termasuk dosa. Wong bolak-balik ngomong khusus nama-nama itu dosa. Wong kok ada.
Tolong apa? Wah. Termasuk ini arogansinya ulama dan itu niru Kanjeng Nabi. Memang kadang orang itu harus arogan. Nabi itu nanti jauh begitu. Wa khuffifa ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Aku iku nabi, tapi seneng wong wedok. Ya bedane nabi dikawin ngono to. Karena begini, ketika manusia pada tingkat akidah yang genting, dia itu tetap punya nafsu. Nah, nafsu ini yang menjaga supaya akidah itu final, kemudian dasariahnya kesampaian. Jadi kamangane ruhin masuk khusuk tahajud udin rokok. Kono rondo liwat wahyu, tetap hilang. Hilang terus ngene, cuma hilangnya ngene. Gusti nak teng donya haram tak keloni teng swarga nggih Gusti kula sukani. Tapi kan lumayan ngilangi pertanyaan paman khalaqa wa sing gawe Allah to. Sopo? Mergo saiki bakasane wis napa ron? Itu lumayan, paham itu ora. Dan itu syariat, itu bagian dari napa? Lho sampean tak ceritani. Di Asia itu ada penjelasan begini dan ini riwayat Mu'tazilah. Rasulullah itu kalau ingat Allah itu punya guncangan jiwa hatta kada yaqtuluhu, sehingga guncangan itu hampir membunuh dia. Sampai Nabi itu ingin mati. Jadi Nabi itu di dadanya kalau ingat Allah, niku seakan terhentak dan sampai gejolak jiwanya itu dadanya beliau sampai mau mati, tertekan. Dan itu ketika begitu, karena beliau punya istri paling cantik, paling dicintai, itu dawuh ning Aisyah, Arisni ya Aisyah, Arisi ya Aisyah. Dengan debat Arisni ya Aisyah, hei Aisyah, aku kasih istirahat. Mulane kata ngriwayat Nabi ku nak tahajud. Niki tenan mboten guyon. Mulane sing khusuk kudu wani ngrungokno niki. Cocok ra cocok kudu mbok rungokno niki riwayat hadis sahih. Di riwayat hadis sahih Nabi nak tahajud ku Aisyah turun ning ngarepe. Malang pisan. Lha itu kok ora kowe sujud sing iki kan ora apa. Lho nek hadis sahih takon sing nate-nate ngaji. Nggih to nggih. Sing nate-nate nggih to nggih. Lha iku jare Aisyah, Nabi nak sujud sikilku tak plungkerno. Lah kok napas ngadeg yo tak napa lurus nomen meneh. Wah, itu aku kan gak kepikiran sih. Radio tahajud. Umput elek radio tahajud mlayu. Mulane kalau de kanca lucu. Gus gerak babe bojo elek, ya ras babe gue elek, mulane bojo elek aku niku. Ora ngono, Gus. Ngene lho, Gus. Aku wis wong elek ning donya. Dadi kepengen ganteng nek akhirat. Mulane gue bojo elek. Lah maksudnya dia bojo elek tinggal tahajud gak masak. Mergo nak lihat dikejiatan. Cangkep pun. Ya kok ono elek terjun kok kowe ayo. Ya elek ngene iku disenengi pangeran. Jadi bojo elek ya ono nikmate, paham ya? Aja kok wis elek tetep mbok awori terus wis entuk donyane elek, akhirate elek. Jadi nek elek kudu mbok tinggal tahap. Beneran tuh dunia ini apa? Jadi Tuhan membuat wong seneng duit, seneng wong wedok, dia seneng pangkat. Itu sebetulnya untuk instrumen supaya cara mobil auli, supaya tidak orang itu tidak terbakar oleh tauhid. Karena orang itu kalau tauhid terus, rata-rata itu mesti sesat. Kita punya tragedi Husain Al-Khallat, punya tragedi Siti Jenar dan beberapa tragedi. Lah coba misalnya Siti Jenar tidak sesat gimana? Cara berpikir dia itu murni tauhid. Misalnya begini, alam di luar Allah itu tidak ada gunanya. Wali Songo itu goblok kabeh dari ketika itu debat sampai Sunan Bonang. Hei Wali Songo, kamu itu penipu. Ngapain orang disuruh sujud pakai kepala? Semua jasad manusia itu pasti hancur nanti. Lalu saksinya kalau dia sujud apa? Yang dipakai sujud nanti nopo? Hancur kan rugi. Jare nak kiamat kabeh hancur. Wali Songo yo bingung kena wong edan pinter. Lah ya dadi Mustafa sampeyan ada bathuk sing ngecam yo ilang to sampeyan. Lan dadi ini teksi piye wong wis napa? Ilang. Dari Wali Songo jape karo syariat. Ya sampeyan dibalekno meneh terus dadi seksi. Lah apa pengiran kok butuh balekno meneh barang. Nek niat dadi seksi langsung sene kena. Lah apa balekno jasad barang kok repot. Ya pengiran langsung iso ora usah sujud-sujudan mulai saiki dilatih langsungan wae. Lakukan wae panane ra salat. Mulane pengaruhe gede itu. Ajaran nek ninggal salat oke lah. Tapi lucune dalile dalil tau gitu mari perkara ra. Sing perkara mari nggawa-gawa wagate wujud manunggaling kawula ing Gusti. Lah rugen ora ketemu aku mlebu ngono. Mergo wong bingung nanti modifikasine gak karu-karuan. Wong bingung kena ajaran ngono cocok. Nah, Wali Songo itu dulu itu kelemahannya Siti Jenar itu dibantah terus. Akhirnya Wali Songo ya tidak kuat.
Ya terpaksa pakai hukum itu seperti yang ditarik-tarik dihukum mati sama seperti kasusnya Husain Sinten Al-Hal. Husain Al-Hal nak wiridan ora kok muni wa subhanahu wa ta'ala anal haq. Saya adalah Tuhan, saya ini hak. Ya begitu. Karena dia alatannya dia kan saya ini tidak melihat diri saya, semua yang ada di dunia itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya kalau yang ada Allah ya Allah. Mulai kayak kasus Siti Jenar. Bareng dia ngaku jadi Allah, Wali Songo tersinggung. Panggil Siti Jenar, masa manusia ngaku Allah?